Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi. Aduh, bulu kucingku di mana-mana. Oke, untuk temanya apa ya? Temanya apa yang dipikirkan tentang kamu? Pokoknya pikiran dia tentang kamu itu apa? Ya, entah dia ini siapa, who knows, kamu sendiri yang tahu. Entah pasangan kamu sekarang atau kamu yang saat ini single, mantan kamu atau siapapun yang dekat dengan kamu saat ini. Oke, jadi ini pembacaannya timeless, jadi bisa kapan aja terbaca, sesuai kapan kamu menontonnya, ya. Dan kalau memang tidak resonate, berarti memang bukan untuk kamu, ya. Dan energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang berurusan dengan kamu itu. Oke. Sini ada 4 pile atau tumpukan kartu. Silahkan kamu pilih, ya, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sembari kamu memilih di sini, ya, aku siapin oracle, love oracle-nya, ya. Silahkan dipilih. Oke. Oke, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Oke, kita mulai dari yang kiri. Untuk yang pilih pertama ini apa ya, nama kartunya lupa aku, unicorn kalau nggak salah, ya, atau kita sebut aja pile pertama. Oke, apa yang dia pikirkan tentang kamu? Pikirannya tentang kamu itu apa? Kita buka oracle-nya dulu, ya. Untuk yang pilih file pertama ada loyal heart, wow, lalu ada co-create, lalu ada here and now, dan di bottom of the deck ada new life. Oke. Seseorang di sini berpikir kalau kamu memang seseorang yang setia, seseorang yang memang tahu untuk melakukan apa dalam hidup, ya. Walaupun jatuh berkali-kali, dia ngerasa kamu mampu untuk bangkit dari hidup kamu, dan dia ngerasa kamu udah punya hidup baru tanpa dia. Jadi kemungkinan besar dia ini adalah mantan kamu. Oke. Dan dia rasa kamu lebih bisa merasakan hidup daripada dia. Jadi apa yang dia pikirkan sekarang kebanyakan dia membandingkan diri kamu dengan diri dia. Aku nggak tahu, ini bisa jadi bukan mantan, ya, bisa juga teman kamu di sini yang ngerasa hidup kamu lebih ringan, seperti nggak ada masalah, simple, sederhana, ya. Dan
dia ngerasa hidup dia justru kok kayaknya berat banget, kamu kok happy banget gitu. The compassion, be gentle with yourself, forgiveness will set you free, see the light in yourself and others. Oke, dan orang ini tahu kalau dia melakukan kesalahan yang cukup fatal saat dia bersama kamu ataupun masih berteman sama kamu. Tapi aku ngerasain memang lebih ke arah romantisme ya. Dia tahu dia sudah nggak lemah lembut dengan kamu, dia meremehkan kamu, dia melemahkan kamu, dan dia tahu bukan hal yang mudah untuk memaafkan dia ya. So apa yang dia pengen, dia nggak juga pengen sih, aku ngerasainnya lebih kayak apa sih yang dia memang simpan dalam hati ini, dia ingin, dia pikirkan banget itu memang dia mau bebas dari rasa bersalah. Orang ini masih merasa cukup bersalah dengan apa yang dia lakukan ke kamu. Apakah dia punya keberanian untuk mengatakan itu? Aku ngerasain masih perlu banyak waktu untuk dia berpikir. Yang pastinya ya, dia sedang merenung di mana dia sering menghindari masa-masa dia healing, masa-masa untuk dia ngambil waktu sendirian, dan akhirnya dia jatuh ke dunia lagi, di mana dia akhirnya sibuk dengan hal-hal duniawi, materi, atau semua hal yang berbentuk fisik ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia ngerasa imperfect, dia ngerasa dia nggak sempurna ya. Dan dia cukup terinspirasi dengan kamu saat ini, dimana kamu take action dalam hidupnya kamu, sedangkan dia ya belum ada yang concrete action, aku bisa bilang ya. Dia ngeliat kamu bangga maju ke depan dengan kepercayaan dan hidup yang baru. Dan bagaimana dengan dia? I will say dia aja masih butuh support, dia masih butuh istirahat, dan dia, aku bisa bilang dia cukup memanjakan kesakitannya dan kekecewaannya. Jadi orang ini cukup membandingkan diri dengan kamu dalam hal yang baik. Walaupun dulu aku harus bilang dia membandingkan dengan cara yang gak baik agar dia bisa jauh dari kamu ya. Dia dulu aku harus bilang ya, gak baiknya adalah dia menjelek-jelekan, meremehkan, dia gak support kamu, dia meremehkan kalau kamu bisa keluar dari kesakitannya kamu. Ada sedikit malu di sini untuk mengakuinya, but ya that's it. Di satu sisi dia bangga ngeliat kamu, satu sisi juga dia kecewa. Ada dia ngerasa ternyata dia udah melakukan hal yang salah dengan membiarkan kamu pergi di sini, atau dia salah karena dia udah meremehkan kamu. Ternyata kamu seseorang yang setia. Ternyata kamu bukan orang yang main-main seperti yang dia sangka-sangka. Dan dia ngerasa kamu itu ya sama aja kayak orang lain dulunya. Dan kalau kamu dengar bunyi ngorok, itu kucing aku ya. Ini bulu dia, dia tidur di sini. Oke, kita coba lihat tarotnya ya. Untuk yang pilih pile pertama, kita klarifikasi. Ada Four of Pentacles. Yap, ini orang yang cukup, ini kamu ataupun dia yang memang ngerasa cinta itu memang harus memiliki ya. Jadi aku ngerasain orang ini cukup ngerasa ya, nggak mungkin kalau cinta tapi nggak pengen memiliki ya. Dan dia juga ngerasa kamu juga agak too much. Dia ngerasa saat kamu bersama dia, kamu cukup menuntut, dan dia nggak suka akan hal itu ya. Ada strength di sini. Dia ngerasa kamu cukup terobsesi sama dia dan dia nggak suka. Ace of Wands. Lalu ada King
of Swords. Dia cukup terbebani dengan beratnya, aku bisa bilang, tuntutan kamu. Mungkin kamu ngerasanya nggak kayak gitu, nggak sampai gitu lah. But ya, kamu harus pahami ya, dia mempunyai cara pandang yang berbeda dengan kamu, prinsip yang berbeda, nggak bisa kamu samakan ya. Queen of Swords. Untuk sebenarnya bersama itu sebenarnya bisa banget ya, entah bersama lagi. Cuman ya seseorang di sini terlalu ya, untuk mengatakan maaf itu berat banget bagi dia ya. Untuk menginisiasi itu susah ya. Queen of Cups, karena seseorang di sini aku ngerasain cukup ngerasa dia ngerasa benar, kamu juga ngerasa benar, so ya itu yang menjadi berat. Jadi kembali pertanyaannya ke diri kalian masing-masing, entah dia ataupun kamu. Jika memang mau, jangan dilihat usaha atau pengorbanan yang dulu kalian lakukan, namun lihat apa yang kalian bisa lakukan sekarang. That's it ya. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung yang kedua ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Untuk yang pilih pile kedua, apa yang dia pikirkan tentang kamu? Yang pilih Angel Therapy, yes, ingatku ini Angel Therapy Oracle ya. Pile kedua, kita lihat pertamanya yaitu Oracle, Love Oracle nya. Ada TikTok. Wow. Seseorang menunggu di sini, ada breathe. Ada breath. Lalu deep knowing. Dan di the bottom of the deck ada time for nap. Oke, apa yang dia pikirkan tentang kamu? Dia ngerasa kamu butuh istirahat. Kamu perlu memahami diri kamu sendiri sebelum kamu mencoba memahami diri dia. Karena orang ini cukup lelah ya mencoba mengerti kamu, dan kamu nggak akan mengerti, nggak akan pernah paham karena kerasnya hati dan kerasnya kepala kamu, kerasnya egonya kamu ya. Namun secara nggak sadar orang ini menunggu untuk kamu menyadari akan hal itu, dimana kamu butuh rileks, berpikir, merasa, butuh bernapas lah istilahnya kayak gitu ya. Dan dia tahu kamu butuhkan itu, dan dia juga mencoba memahami kamu. Ini energi dimana dia mencoba memahami kamu banget loh sebenarnya, namun agaknya kamu nggak begitu memahami kalau dia apa yang dia lakukan saat ini itu demi kebaikan kalian berdua. Aku nggak tahu kalian udah pisah ataupun masih bersama, namun bagi dia kalian nggak pernah berpisah ya, hanya sedang waktu untuk istirahat. Ada TikTok di sini, aku ngeliat dimana waktu berjalan cukup lambat karena memang ada yang kalian harus ya perbaiki saat ini untuk masing-masing dari diri kalian, bukan hanya tentang hubungan kalian, namun rasa kalian masing-masing. Dan dia mengerti dan paham banget tentang kamu loh sebenarnya ya. He is still waiting for you. Dia menunggu kamu untuk kamu benar-benar menyadari apa yang terjadi dalam diri kamu, kehidupan kamu ya. Kita lihat oracle-nya.
Clear cognition, pay attention to thought and idea that come to you as they are answer prayer. Wow, dia sangat memahami sebenarnya diri kamu loh. Dia tahu apa yang kamu rasakan, dia kamu pikirkan, ya. Hanya dia justru ngerasa kok kamu yang nggak menyadari itu, ya. So dia nggak mencoba memaksa kamu, memanipulasi kamu, mensugesti kamu, atau mensabotase kamu. That's it. Take back your power, use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. Baik banget loh, sebenarnya energinya bagus, dimana dia nggak menuntut. See, beloved one, I'm helping you with your spiritual soulmates relationship. Wow, dia benar-benar yakin dan percaya kalau memang kalian berdua itu meant to be together di kehidupan ini. Dia tahu kalau memang kalian bakal bersama, kalau memang bersama ya akan ada jalannya. Kalaupun tidak, ya udah. Cuman dia ada untuk kamu, stay dekat dengan kamu, walaupun dia nggak pernah ngasih tahu, ya. Sorry kalau kamu dengar suara napasku tadi, ya, karena cover mic-nya lepas. Oke. Dia mungkin gak bilang sama kamu kalau dia bakal selalu ada untuk kamu, namun dia bakal dedikasikan hidup dia untuk selalu dekat kamu, karena orang ini sangat menyayangi kamu. Jadi apapun yang dipikirkan tentang kamu, I'll say gak ada yang buruk, semuanya baik, really. Ya, aku sendiri aja mendengar perhatian, pikiran dia dan ide-ide yang dia punya dalam kepalanya dia tentang kamu. There's nothing bad. Ya, gak ada sedikit pun yang buruk. See, counselor. Dan dia ngerasa kamu membantu dia untuk healing, walaupun kamu secara nggak sadar. You are natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. Dan dia tahu dengan dia seperti ini, dia membantu kamu untuk healing juga, untuk keluar dari lubang ini ibaratnya. Dan dia menunggu kamu di ujung jalan untuk kalian jalan bersama lagi, membuka peluang baru untuk memulai lagi atau untuk melanjutkan lagi. It's up to you ibaratnya. Jadi kalau apa yang dia benar-benar dia pikirkan tentang kamu, ya kamu sedang istirahat, kamu sedang healing, ya kamu baik-baik aja, dan he really he do love you, ya, she do love you. Jadi she do love, pokoknya orangnya sangat menyayangi kamu, ya. I will say kita klarifikasi pakai tarot, ya. Ada ada Wheel of Fortune, ya. Wow. Bertemu kamu, mengenal kamu itu hal yang lebih dari kata beruntung itu sendiri loh, ya. Dan wow, ada the Moon. Pikiran dia manis tentang kamu. Orang ini rindu, orang ini kangen, namun dia mampu untuk ngehandle itu semua. Dia nggak mau untuk mengganggu. Dia orangnya benar-benar memberikan kebebasan loh sama kamu. Wow, Major Arcana semua muncul, ya. Wow, dan ada Four of Swords. Dia nggak mau lagi ada konflik di antara kalian berdua. Dia nggak mau lagi berada di ujung tanduk, di ujung jurang lagi, saat kalian pernah berpisah. Dan dia tahu kalau memang ada tendensi orang ketiga, bisa dari dia ataupun dari kamu, itu juga karena salahnya dia sendiri, bukan sepenuhnya kamu. That's it. Saking positifnya, optimisnya dia, pikirannya dia tentang kamu, dia nggak menyalahkan kamu. Dia tahu ini terjadi karena pure kesalahannya dia juga, dan dia tahu kamu pun salah, namun dia tahu kamu nggak mungkin salah kalau bukan karena dia juga. So kerelaan hatinya, ya. Eight of Wands. Orang ini jatuh hati, sayang banget sama kamu, dan dia pengen banget untuk bicara sama kamu. Banyak banget yang pengen dia bicarakan,
tapi dia nggak tahu harus mulai dari mana. Seven of Wands, dan ada Ace of Wands. Dia pengen banget mengatakan, yuk kita mulai lagi yuk dari awal, jangan lagi ada ini, jangan lagi ada itu. Namun dia nggak mau untuk mendominasi kamu. Dia pengennya itu datang dari kerelaan hatinya kamu. Ya, mungkin kamu ngerasa nggak mungkin lah dia kayak gitu, dia aja nggak pernah memberikan kepastian, memberikan apa. Ya, karena dia saat ini butuh untuk berkomitmen dengan diri dia sendiri, dan dia butuh untuk yang namanya percaya dengan diri dia sendiri. Bukan berarti dia nggak percaya sama kamu. Dia tidak percaya dengan diri dia sendiri. Itu berbeda. Ya, dia nggak begitu percaya kalau dia mampu membuat kamu bahagia. Tapi apa yang dia lakukan sampai saat ini, ya semua ini hanya untuk kamu. Dimana dia sedang sibuk dengan kerjaan, dengan karirnya, ya, dan menabung. Walaupun sesibuk-sibuk itu, ya, dia nggak pernah mengabarin kamu atau kalian udah pisah sekarang. Aku harus bilang sedikit pun, dia nggak pernah lupa tentang kamu. Dia mendoakan yang terbaik untuk kamu, sangat, really, ya. Wow. Angel therapy, that's it, ya. Kita lanjut yang ketiga. Sorry kalau kamu dengar suara kitten, iya, kucing aku bawa anaknya sana sini. Yang pilih pile ketiga, aku lupa sih nama oracle ini apa ya, yang ketiga ini. Mother Earth atau apa ya. Oke. Oke, apa yang dipikirkan dia tentang kamu? Kita lihat oracle-nya dulu ya. Ada flexible, wow, lalu ada copot, dan ada observer. Dan ada yin. Wow, cantiknya warnanya. Oke. Sorry, di sini aku ngerasain dia cukup ngerasa kamu itu over dramatik, ya. Dia ngerasa kamu cukup berlebihan, kamu drama banget menurut dia, ya. Dan dia ngelihat kalau kamu terlalu meribetkan hal yang seharusnya nggak diribetkan, ya. Dan dia ngelihat kamu terlalu mudah untuk dipengaruhi orang. Kamu sangat sensitif, cukup emosional, bahkan terkadang berlebihan, ya. Ada Paris Earth Magic, dan dia ngerasa kamu cukup aneh, dimana kamu mempercayai hal-hal yang bagi dia itu nggak jelas. Entah mungkin dia tahu kamu suka tarot, astrologi, atau apapun tentang, bisa psikologi juga, yang bagi dia itu adalah ilmu yang ya abstrak bagi dia. Dan ada Well atau Bridge,
Dan di the bottom of the deck ada radiance atau summer solstice. Ini energi dimana dia nggak suka kalau kamu terlalu berlebihan, dia pengen kamu itu cukup diam, dia nggak suka seseorang yang noise. Ya, bagi dia kamu itu berisik, entah berisik memang pikiran kamu, tindakan kamu, atau memang bagi dia kamu cukup mencari perhatian dan dia nggak suka. Ya, aku harus bilang ini laki-laki yang asking too much kalau memang ini laki-laki ya, ataupun perempuan yang asking too much pasangannya. Dan ini melelahkan sekali loh kalau kamu memang berhubungan dengan seseorang yang seperti ini. Ya. Kita langsung ke tarotnya. Ada Major Arcana ya, Three of Wands, The Star atau Temperance, seperti ini The Star. Lalu ada Four of Pentacles. Oke. Seperti aku bilang tadi, orang ini gak suka untuk kamu yang berlebihan, dan mungkin kamu suka di sini untuk sharing apapun juga di sosial media. Bagi dia itu too much atau berlebihan. Well, lalu ada Queen of Wands, Strength, dan ada Nine of Pentacles. Dia udah ngerasa mungkin kamu mencari yang lain aja daripada dia, ya. Ada dia ngerasa dia nggak cocok dengan kamu. Kamu gak akan pernah bisa cocok dengan orang yang asking too much memang. Ya, kamu harus pahami, bukan karena kamunya kurang, tapi memang orang itu selalu merasa kurang. Jadi biarpun kamu itu cukup, kamu itu bisa dibilang spesial ataupun lebih, bagi dia ya tetap kurang aja. Jadi nggak akan ketemu kalian berdua. Si Eight of Cups, dan ini bisa mantan kamu ya. Dan aku bisa bilang dia udah bersama orang lain, kemungkinan besar. Kan dia cukup berlogika ya. Kalau dia ya si Seven of Pentacles, banyak calon pasangan lain untuk dia di luar sana ya. Dan I'm sorry, dia ngerasa apa yang terjadi antara kamu dengan dia, it's done, already done, udah selesai ya. Mungkin kamu ngerasa ini injustice, unfair, kamu ngerasanya ini masih digantungkan, kamu ngerasa kamu butuh penjelasan masih dari dia ngerasa nggak ada yang perlu dijelaskan, enough ya. Seven of Swords. Dan aku ngerasa orang ini juga bisa udah berkhianat sebelum dia pisah dari kamu, dia udah punya yang lain, atau memang dari awal dia memang gak pengen setia. Dan di bottom of the deck ada Nine of Cups. He or she wearing a mask. Mereka menggunakan masker topeng ya, untuk memperlihatkan sisi mereka yang lain. Mungkin dia nggak ngasih tahu ini, namun apa yang dia pikirkan ya that's it ya. Dia nggak suka dengan ego kamu yang berlebihan, karena ego kamu itu menyakiti egonya dia ya. Dan dia nggak suka dengan, mungkin kamu ada sedikit menuduh dia sih, dan dia ngerasa terancam akan hal itu. Dan sebelum hal buruk terjadi, dia lebih memilih untuk meninggalkan daripada dia ditinggalkan. Walaupun dia tahu itu adalah kesalahan dia sendiri, ya kamu tahu, daripada lebih panjang lagi urusannya nanti. So ya udah, anggap kayak nggak pernah terjadi. It's such a jerk ya. I'm sorry kata-kataku kasar, tapi ya
energinya mirip seperti itu ya. Well, dan dia ngerasa kamu kurang lebih paling sama aja kayak dia ataupun sama kayak orang lain ya, yang nggak pernah punya ketulusan ya. Mungkin dia salah tentang kamu, but ya let it be, let it flow. Biarkanlah dia pergi, biarkan dia berpikir apapun tentang kamu. Itu bukan urusan kita, bukan urusan kamu ya. Karena apapun bentuk cara pandang dia dan pikiran dia tentang kamu bukan mencerminkan siapa kamu sebenarnya, tapi justru sebenarnya mencerminkan siapa diri dia sebenarnya ya. So that's it. Lanjut untuk yang terakhir. Pile keempat. Pikirannya dia tentang kamu. Oke, yang pilih file keempat. Kita lihat oracle love-nya dulu ya. Ada observer, lalu ada yang serendipity. Atau di luar maksudnya between worlds. Dan di sini apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah, aku harus bilang ya, terkadang kamu itu nggak seimbang. Dia ngerasa kamu itu terkadang cuek, kadang kamu perhatian, seperti ya orang yang dia cukup sering menilai kamu secara sepihak di sini ya. Untuk seorang wanita, dia ngerasa kamu cukup, jika kamu wanitanya, dia ngerasa kamu punya sisi maskulin atau sisi seperti laki-laki yang dia cukup tidak sukai ya. Dia ngerasa kamu cukup mendominasi, dia nggak suka ya. Ataupun kau memang sang pria yang cukup mendominasi pasangannya, dia nggak suka. Kita lihat oracle-nya. Dan dia ngerasa sebenarnya kamu itu bisa untuk mengubah dia, dan dia ngerasa bertemu dengan kamu atau kenal dengan kamu itu sebenarnya sesuatu yang beruntung. Karena sosok maskulinnya kamu itu ya, nggak perlu pria ya, yang pastinya sosok maskulinnya kamu itu membuat dia seperti ngelihat ke diri sendiri. Dan dia ngelihat kalau kamu punya power, kalau passion di mana kamu mampu untuk berdiri sendiri. Dia suka, dan dia sebenarnya suka loh dengan sosok yang seperti ini, seseorang kayak mampu berdiri sendiri, seperti nggak butuh pria ataupun nggak butuh laki-laki, nggak butuh wanita gitu ya. Cuman egonya juga tersakiti. Kenapa? Karena terlihatnya dia seperti nggak dibutuhkan, dia nggak disayangi, dia nggak dicintai. Orang ini pengen banget untuk ngerasa dibutuhkan oleh kamu, dan saat dia nggak dapatin itu ya, dia bakal menilai kamu secara sepihak dengan ego dia yang nggak baik itu tadi ya. Creative blocks. If you are an artist of any kind, you can offer all work to the divine, making it God's alone. I offer this for the highest good
to benefit the planet. Release me from any blocks and restriction. May it serve all who need. Ya, di satu sisi dia senang, namun di satu sisi juga dia ngerasa tabrakan. Yeah, I now available to receive all who can benefit from my world. Use me to relieve suffering on the planet. May all who need me find me. The divine is complete soul for all prosperity and will provide. Untuk bersama kamu dia harus lepas dari egonya, dia harus membuang kesakitannya, membuang hal-hal yang gak penting dalam hidupnya yang udah menjadi ibaratnya hidupnya dia, dan dia gak mau akan hal itu. Ya, dia ngerasa dia bukan apa-apa selain kesakitan dia. Eventually the individual ego drive to make things happen falls away, replaced with a relaxed trusting openness to answer as they arise. Thank you divine for letting me move with the flow of striving. See, dia mempunyai big trust issue, dan dia ngelihat kamu sosok yang justru bisa dibilang enggak punya interest issue yang berlebihan seperti dia. Ya, dia pengen sebebas kamu, ibaratnya punya rasa yang seperti itu, punya feeling, punya hidup atau cinta yang enggak muluk-muluk. Tapi how? Dia enggak bisa karena dia ngerasa enggak mampu untuk sejalan dengan kamu. Mistake. Allow me to know it's okay to make mistake. Let me always take care of the inner child so he or she feel love no matter what. Kamu udah menyentuh hatinya dia, kamu udah menyentuh kasih sayang terdalam yang dia punya, yang udah selama ini dia pendam, dia simpan sendiri, dan dia tahu kamulah yang mampu membuat dia sampai ngerasakan ini semua. Namun kesalahan besar juga dia lakukan karena dia membiarkan kamu pergi. Ya, orang ini merasa bersalah, merasa salah, merasa nggak baik, merasa nggak pantas karena dia ngelepasin kamu, membiarkan kamu pergi, tempat menggantungkan kamu, dan akhirnya kamu bangkit ambil jalan sendiri. Dan dia sempat ngerasa kalau kamu gak akan seperti itu. Ya, ternyata kamu jauh lebih dari apa yang dia pikirkan. Dan dia tahu dia salah selama ini menilai kamu. Kita lihat tarotnya. Ada Seven of Pentacles, Knight of Swords. Oke, dan ada Temperance. Ya, oke. Dia senang melihat sosok kamu saat ini. Jadi apa sih yang dia pikiran dia sekarang tentang kamu? Membaik. Dulu sempat ngerasa hal yang buruk ya tentang kamu, sekarang jauh lebih baik ya. Dan aku ngerasain juga ada cukup bangga dengan kamu ya. Dan dia nggak pernah menyangka, dan sekarang dia ngerasa beruntung loh kenal kamu atau pernah berhubungan dengan kamu dulu. Dia bangga di dalam hati dia bangga. Walau dia nggak ungkapin ya, bukan berarti dia nggak sih apa yang dia benar-benar pikirkan, nggak sampai yang gimana-gimana. Dia pengen bicara loh sama kamu, dia pengen dengar cerita kamu, kisah kamu sih, Three of Wands. Dan dia pengen jadi teman kamu, teman dekat kamu. Dia pengen tahu apa sih kesuksesan kamu sampai kamu mampu berdiri sekuat ini tanpa dia. Sedangkan dia ya masih gini-gini aja. Four of Pentacles, dia ngeliat kamu yang happy walaupun seperti apa ya, kayak nggak ada yang salah lah dalam hidup dia. Dia pengen tahu, tapi dia nggak punya keberanian untuk bertanya ya. Wow. Ada Magician, ada The Sun. Egonya cukup kencang di sini untuk mengakui, bahkan mungkin aku rasa dia nggak mau mengakui kalau dia pernah
jatuh hati sama kamu dulu, bahkan sekarang dia makin jatuh hati sama kamu. Apakah pernah hilang? No, aku ngerasa enggak. Dulu dia nggak menyadarinya, sekarang dia menyadarinya. Ibaratnya apa ya, kayak sucks banget situationnya, karena itu tadi 12 ones terlalu dengarkan ego, kesakitan, kekecewaan waktu dia bersama kamu. Dan sekarang, wow, ternyata he was wrong about you. Dan dia harus gimana? Dia nggak tahu, ya. Dan apa yang benar-benar dia pikirkan, dia nggak terlalu banyak menilai di sini ya, karena dia tahu dia udah nggak tahu tentang hidup kamu, ibaratnya gitu. Jadi dia udah menilai salah tentang kamu dulu, dan orang-orang juga banyak menilai salah tentang kamu. Jadi dengan orang lain ataupun dia berspekulasi sendiri, dia ngerasa percuma kalau dia nggak dengerin ini langsung dari kamu. So that's why kenapa dia pengen banget untuk bicara. Dia berharap banget ada kesempatan loh untuk kalian bertemu, nggak sengaja bicara, ya. Orang ini pengen banget untuk bicara. Dia mau bilang thank you, dia mau bilang dia bangga sama kamu, untuk membantu dia ngelihat kesakitan dan kekecewaannya dia. Dan bertemu dengan kamu itu membantu dia untuk ngelihat kehidupan ini seperti apa. Walaupun dulu dia nggak paham banget, dia dulu sempat benci sama kamu, namun sekarang dia paham. Seandainya dia mampu untuk ngangkat telepon untuk bicara sama kamu, dia pengen. Dia punya nomor kamu di sini, aku rasa dia masih simpan, ya. Mungkin walaupun dia ganti nomor atau gimana, yang pastinya dia masih menyimpan nomor kamu. Dia bisa untuk bicara, namun untuk dengar suara kamu itu nyesakkan dada dia. Karena ia menyimpan kesalahan, penyesalan itu bukan hal yang mudah, ya. So ini adalah bagian dari hidupnya dia, dimana dia memang harus belajar menyanyiakan kamu dulu, untuk dia tahu worth it-nya, value diri kamu, ya. Apakah dia kembali bersama kamu? Kita nggak ngelihat di sini pembacaannya, ya. Kita hanya pengen tahu apa yang dia pikirkan. Yang pastinya dia pikirkan adalah dia berharap banget ada kesempatan untuk bicara sama kamu. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you banget udah nonton, ya. Aku harap doa yang terbaik untuk kalian di luar sana, ya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dan ya, kalau kamu pengen pick a card reading, ya kamu bisa untuk dukung aku, ya, untuk nonton video-video aku, ya. Karena pick a card reading cukup untuk memakan waktu banget untuk aku, ya. Jadi itulah kenapa aku perlu untuk cari waktu benar-benar, ya, kapan aku bisa buatnya. Jadi aku seling-selingin waktu, jadi ibaratnya curi-curi waktu. Okay, jaga kesehatan, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. Bingung.